Blas nggak nyambung sama sekali. Coba-coba aja lah. Oke lah, bro keluarga, saya rasa saya cukup ya diskusi dengan Anda. Saya rasa saya cukup. Ini dilanjut sama Mbak Natali ya, kok ya, lanjut. Oke, dilanjut sama Sister Natali aja ya. Oke, silakan karena. Ko Beni, kenapa Ko Beni? Gini, Alkitab nggak boleh nyerah. pemahaman kalian paksakan ke cara penulisan Alkitab di Kristen. Nggak ada yang maksain. Gua nggak maksain bro, gua nanya. Yang salah pemahaman. Udah, gue nyerah. Oh, udah aku jawab. Oke, lanjut. Iya, nggak ada yang maksain. Oke ya. Tadi kan memang nggak paham ya, berdasarkan data itu penjelasannya nggak nyambung dengan apa yang ditanyakan begitu. Tapi begini ya, Bang keluarga, sepakat nggak sih Bible itu adalah buku yang suci, yang nggak ada kesalahan sekecil apapun? Sepakat nggak? Kayak mana Bible itu nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun? Sepakat nggak Bible itu adalah sebuah buku yang diimani orang Kristen itu adalah buku yang suci. Suci itu kan berarti bersih, berarti nggak ada yang kotor, nggak ada yang salah sedikit. Betul. Yakin, nggak ada kesalahan sekecil apapun. Oh, nggak seperti begini. Oh, nggak begitu. Salah itu. Berarti ada kesalahan. Salah itu. Enggak, saya nanya. Bukan. Anda yakin Bible Anda 100% benar, nggak ada kesalahan sekecil atau nggak ada kesalahan sekecil apapun, atau Anda mengimani Bible itu ya tetap kitab suci, tapi Anda meyakini tetap ada kesalahan walaupun kecil? Natali, Bible itu adalah tulisan yang dituliskan oleh rasul-rasul atau nabi-nabi atau siapa saja ini yang mendapatkan ilham dari Tuhan, dituliskan dia sesuai dengan apa yang diilhamkan sama dia dan sesuai dengan apa diketahuinya. Jadi mengenai benar atau tidak benarnya itu bukanlah kita bukan penentu benar atau tidak benar. Itu ditulis dari manuskrip yang datang itu. Oke. Dia itu benar itu. Okay. Kalau ditanya sama aku, apakah benar? Ya benar. Benar, dan itu berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Mereka semua diurapi Roh Kudus. Betul. Roh Kudus itu adalah satu sosok yang diimani sebagai Tuhan. Betul. Berarti Tuhan nggak mungkin salah. Betul. Oke, berarti setiap penulis yang menulis Bible, iya, bukan perin-perinan LAI ya maksud saya ya. Maksud saya, apalagi nih? Contoh apa? Ya. Contoh. Kemarin pernah kalian debatkan tentang silsilah Yesus. Itu benar itu. Ada missing antara keturunan daripada tulisan Matius dengan Lukas. Nggak apa-apanya ini. Pertanyaannya, apakah itu akan membatalkan bahwa itu kitab suci? Hanya karena kan Lukas melakukan penyelidikan. Hasilnya ini. Matius menuliskan hasilnya ini. Ada yang hilang, ada yang miskonsepsi. Tapi apakah itu jadi membatalkan? Itu apa yang ditulis oleh Matius, apa yang ditulis oleh Lukas, itu yang dituliskan oleh lembaga Alkitab. Saya nggak mempermasalahkan gini. Ini makanya tadi saya bilang, Anda coba tolong disimak supaya nyambung gitu loh. Karena narasi saya itu tidak mengarah ke lengkap atau tidak lengkap. Ini berbeda lagi. Karena lengkap tidak lengkap tadi sudah clear dibahas Ko Beni. Jadi saya nggak butuh curhatan Anda mengenai silsilah Yesus yang dicatat Lukas, yang dicatat Matius, yang dicatat ini. Enggak. Yang saya tanya, apakah Anda sepakat Bible Anda itu? Kalaupun miskonsepsi Lukas dengan Matius bukan membatalkan. Apakah miskonsepsi antara Lukas dan Matius itu ada kesalahan? Enggak, saya nggak nanya Katolik, nggak usah curhat di sini. Yang saya tanya yang kalian imani, Bible yang kalian imani. Jadi nggak usah ganggu-ganggu yang Katolik imani, nggak usah, udah urusannya beda. Yang kalian imani. Juga Kristen loh, Natali. Aduh. Tebak kali kitabnya. Ya udah, mau Katolik, mau Katolik, mau Protestan. Sekarang Anda agama apa sih? Anda agama apa? Anda agama apa? Itu. Iya, nggak masalah. Kamu mau penyembah kancut juga nggak masalah. Saya nggak mempermasalahkan itu.
kita diskusi gitu loh. Ini kalau kayak gini nggak jalan-jalan gitu loh. Mau diskusi kamu malah curhat ke Katolik. Bentar, keluarga. Dari tadi kau bentar, keluarga, sabar. Ini ada Bro Pipi kan. Hargai ya, kasihan dia dari tadi nunggu. Mungkin ini Mbak Natali sama Bro Pipi dulu bentar ya, keluarga ya. Sabar, gantian biar dia nggak jadi berhala. Bro Pipi ya. Iya, gantian sama Bang Pipi juga. Gantian sama Bro Pipi. Dan sebelum dilanjut ya, Iwan Pilah bantu di tap-tap layarnya saudaraku ya. Dan jangan lupa di follow akun narasumber di atas, akun Mbak Natali ya, akun Bunda Mila nih saudara ya. Ayo di follow dulu lah saudara ya. Akun Bunda Mila di follow semuanya, narasumber muslim di atas bantu follow. Silakan Bro Pipi buka mute-nya Bro. Pak keluarga, saya minta kerjasamanya ya, kondusif. Anda nyimak dulu bentar. Silakan Bro Pipi buka mute-nya Bro. Bro, woi, kan bener kan jadi berhala dia? Bang Pipi. Woi, aduh. Lo jangan jadi berhala nanti disembah. Dia kedengeran Bang keluarga banyak cerita kayaknya tidur sampai dia. Pip, lo jadi berhala nggak takut nanti disembah lo? Aku dengar. Nah, aku mute kan pun aku sendiri. Enggak si Pipi nggak monitor nih Pip, gua turunin lo. Hei, buka mute-mu, oi. Kagak jelas. Lanjut aja apa keluarga lah, si Pipinya kagak monitor atau Bro Adi apa yang lanjut. Lanjut sama Pak keluarga dulu aja kali ya. Lanjut Mbak Natali. Iya jangan lupa Iwan Pilah, ayo di follow, tap, lanjut Pak keluarga lanjut. Kalau jadi gini bakal panjang nih ceritanya ini. Kalau hanya ayat 5-7 yang hilang itu masih dikit. Kami kitab Katolik kami hilangkan banyak kali itu. Tebal kali kitab Katolik kami tulis. Kami anggap itu pentingnya ini aja. Itu masih 5 ayat masih kecilnya itu. Oke. Gini ya Bang keluarga ya. Di sini saya nggak mau kemana-mana ya. Fokus ke pertanyaan saya. Anda berarti yakin Bible yang Anda punya itu adalah Bible yang isinya itu suci, tidak ada kesalahan sekecil apapun. Karena semua penulis itu menulis berdasarkan sumber yang sama, yaitu Roh Kudus, sosok dari ketuhanan. Dan Tuhan tidak mungkin salah. Itu kitab suci itu ditulis oleh penulisnya. Iya, penulisnya itu mendapat bimbingan Roh Kudus, betul? Saya tahu penulisnya itu manusia yang berbeda-beda, saya tahu. Latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, saya tahu itu. Nah, tapi sumbernya sama, mereka dapat itu dari sosok yang Roh Kudus, yang diimani itu adalah sosok Tuhan juga. Berarti tidak mungkin ada kesalahan sekecil apapun, betul ya? Semua orang Kristen diilhami Roh Kudus. Ya udahlah, tidak semua orang Kristen tambah banyak lagi ya. Berarti semua orang Kristen nggak ada yang salah ya. Semua orang Kristen nggak ada yang salah berarti ya. Aku pun ini Natali. Ya. Roh Kudus aku ini. Ya udah, sekarang saya tanya Bible Anda. Saya udah nggak nanyain kamu lagi lah, terserah kamu. Berarti Bible Anda 100% benar, nggak ada kesalahan sekecil apapun ya. Oke ya. Bible itu benar. Iya. Benar, tidak ada kesalahan sekecil apapun, sepakat. Benar, tidak ada kesalahan sekecil apapun. Kalau itu benar, itu kitab suci itu ditulis dengan benar, sesuai dengan penulisnya. Sesuai dengan penulisnya yang dibimbing oleh Roh Kudus. Sesuai dengan penulisnya yang ditulis oleh manuskrip si penulis, itulah dituliskan ke dalam Bible, dikanonisasi. Iya, dan itu benar ya, karena itu pimpinan Roh Kudus, betul ya? Benar. Oke. Betul. Sekarang lihat ke layar. Lihat ke layar ya, bentar-bentar. Karena aku itu data dulu baru bacot ya, seperti biasa. Saya tidak mau bacot dulu baru data. Tapi data dulu baru bacot. Aduh, bentar. Kelihatan? Udah kebuka kameranya? Udah ya, kelihatan ya? Iya. Bentar-bentar, aku cek yang di YouTube nih, kelihatan nggak? Oh, kelihatan, oke. Oke, di sini 1 Tawarik 21 yang pertama. Kita baca ya. Bang keluarga sekalian baca ya, ini aku bacain. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis bangkit melawan orang Israel
dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dalam 1 Tawarik 21 ayat yang pertama ini, siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel? Jawab. Ayo. 1 Tawarik berapa? Tunggu dulu. 1 Tawarik berapa itu biar kulihat dulu apanya perikopnya. 1 Tawarik 2. 1 Tawarik 21 yang pertama. 1 Tawarik 21. Jangan pukul-pukul toh Bunda. Aduh sakit, saya yang sakit dipukul Bunda. Bunda ini main pukul-pukul. Au. Memang harus ada pecutan-pecutan ya. Habis selain ditanya malah lari ke perikop. Padahal apakah itu akan merubah siapa yang menyuruh? 1 Tawarik 21 ya? Iya, betul sekali. 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21. Ayo Pak keluarga, saya berpikir Anda ini orang cerdas ya. Jangan buang-buang, ini saya habis rokok udah berapa bungkus ini gara-gara Pak keluarga Mas agak sembuh-sembuh. Ayo. Asli dua bungkus ini di Komal Abuya ini 2 bungkus habis. Kopi 3 gelas. Aduh kayaknya. Ayo, yang Tawarik. Agak apalah berkelas. Biar aku baca ya. Hukuman atas penghitungan rakyat. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dan Betseba sampai dan kemudian bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi maksudnya gimana ini? Yang menghasut Daud, yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel itu siapa di situ? Iblis bangkit. Iblis ini bangkit melawan orang Israel. Ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi kalau iblis mempengaruhi. Iya, siapa? Siapa? Iblis. Ya, yang mempengaruhi Daud iblis. Ini loh, ia membujuk Daud. Ini berarti siapa yang nyuruh ini? Untuk menghitung orang Israel. Dia berkata, ia mempengaruhi Daud. Apa? Biar kubuka. Iya, yang mempengaruhi Daud siapa? Yang mempengaruhi Daud siapa? Untuk menghitung orang Israel siapa? Iblis ya. Oke. Iblis ya. Jadi Daud ini bisa menghitung orang Israel atas dasar perintah iblis. Bukan perintah, mempengaruhi. Oke, pengaruh iblis ya, Padahal di sini untuk begini Natali, bisa sama mempengaruhi dengan perintah. Ya udahlah, ini mempengaruhi siapa? Siapa yang nyuruh? Bukan siapa yang mempengaruhi, bukan menyuruh. Membujuk bukan. Makanya, artinya jangan kau tambah-tambahi bahasa itu. Saya nggak nambahin, aduh. Mari kita baca. Sini ku baca lagi Natali. Artinya jangan kau bilang perintah. Ini menghasut ya. Ayat berapa? Menghasut Daud untuk menghitung ya kan? Menghasut itu sama aja nggak sih? Mempengaruhi iya, kan? Intinya kau mempengaruhi, dipengaruhinya. Ini terjemahannya banyak loh. Mempengaruhi dan menghasut itu sama. Mempengaruhi, menghasut, membujuk itu sama aja, Bang Bro, sama aja. Ini terjemahanmu dari rupa-rupa tahun ini terjemahannya sama aja. Membujuk. Artinya gini Natali. Gunakan kata-kata yang ada di Alkitab itu aja, jangan kau tambah-tambahi. Itu namanya menambah-nambahi, mengada-ngada. Yang apa adanya aja. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak Daud supaya ngitung orang Israel? Siapa yang ngajak Daud begitu orang Israel? Siapa yang mengajak Daud? Oke, nggak ada mengajak katanya. Nggak ada yang ngajak katanya. Nih terjemahan lama. Mengajak sini. Ini. Diajaknya. Ini. Siapa ini? Siapa yang ngajak? Terjemahan lama loh ini. Siapa yang ngajak? Ini. Diajaknya akan Daud supaya membilang banyak orang Israel nih. Ini loh, terjemahan lama ini loh diajaknya. Aku bacakan kitabnya apa ya, Natalia. Jangan kau mengada-ada. Lihat ini, biar kita pamerkan kitabnya, Natalia. Sebentar, ini kita pamerkan dulu ya, mana mempengaruhi. Aduh, macet. Baru satu pertanyaan, siapa yang nyuruh Daud? Udah macet dah. Baru satu, udah macet.
Udah jadi jelek pula. Enggak gini bro, gue kan udah bilang lo itu agak waras, nih. agak cerdas. Kalau buka kamera dulu. Kamus, ini nih kamus Bible nih, kamus Bible ya. Kita lihat kamus Bible sendiri ya. Nih ya, ini terjemahan baru. Saya klik, ia membujuk, ini saya klik ya. Ia membujuk, ini saya klik bentar. Ini saya diamkan dulu biar nggak kemana-mana dia. Oke, kita lihat ya. Dalam TB membujuk, dibujuknya menghasut. Nah, membujuknya dibujuk, memperdayakan, mengajaknya. Ah, itulah udah. Ini kamus Alkitab sendiri nih. Kamu salahkan lagi. Oke nih, ada. Jadi oke lah, anggaplah dulu kalau dia menghasut Daud. Masalahnya. Pertanyaan saya, berarti ini siapa masalahnya yang di mana? Siapa yang menyuruh? Bukan masalahnya di mana. Pertanyaan saya nggak nyari masalah, weh. Pertanyaan saya ini siapa yang mempengaruhi? Asa karepmu siapa yang pengaruhin Daud itu? Katakan gini Natali, siapa yang mempengaruhi Daud sesuai dengan yang tertulis di Alkitab? Yang tertulis di sini ini. Kalian suka nambah-nambah. Aduh, siapa yang ngajak Daud? Nih, terjemahan lama wis nih. Yang siapa tertulis di dengar, yang tertulis di ini tertulis loh diajaknya ini loh. Delok nih ya. Itu di terjemahan lama. Bokongnya kena, coba ceples. Rasain. Diajaknya itu. Siapa yang ngajak Daud ngehitung orang Israel? Supaya siapa yang ingin sekali Daud? Ya udah, pertanyaan saya simpel. Siapa yang kepengen Daud ini menghitung orang Israel? Di dalam 1 Tawarik 21 ayat yang pertama, siapa yang kepengen Daud menghitung orang Israel? Keinginan siapa? Aku jawab juga nggak apa-apa. Iblis. Oke. Keinginan iblis Daud supaya menghitung orang Israel. Keinginan iblis ya. Jadi kalau Daud di sini nurut menghitung orang Israel, berarti Daud menuruti perintah iblis. Karena iblis yang nyuruh. Oke, sekarang kita lihat di 2 Samuel 24 yang pertama. Aku bacakan ya. 2 Samuel 24. Oke, dia mau buka. Bagus, dicek langsung. Memang benar-benar ini teman-teman di sini yang nonton juga yang ngerasa saya ngibul mungkin ya. Coba buka Bible-nya langsung, buka dicek ya. 2 Samuel 24 yang pertama. Tadi kita pegang ya, jawabannya iblis ya. Sekarang kita coba cek, lihat di 2 Samuel 24 yang pertama. Sudah dibuka Bible-nya, Pak? Bisa kita baca ya? Aku baca ya. Bacakan aja lah. Oke. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya ya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Pertanyaannya, di dalam 2 Samuel 24 yang pertama ini, siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel? Bangkitlah pula murka Tuhan. Kenapa? Tuhan. Oke ya. Tuhan ternyata di sini yang menyuruh. Kalau di 2 Samuel 24 ayat yang pertama, Daud ini menuruti untuk menghitung orang Israel, berarti Daud ini menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan dengan perintah iblis itu pasti berbeda dong. Iya dong. Pasti dong berbeda. Nah, ini Tuhan yang menyuruh Daud. Sedangkan di Tawarik iblis yang menyuruh Daud. Yang benar yang mana? Tuhan dan iblis adalah 2 sosok yang sangat berbeda. Saya yakin Tuhan Anda bukan iblis. Tapi kenapa di sini yang 1 Tawarik itu iblis, sedangkan 2 Samuel itu Tuhan? Yang benar yang mana? Judulnya sama, judul perikopnya sama, judulnya sama, perikopnya sama, pendaftaran dan hukuman. Mau lihat nih. Aku bukain langsung nih. Perikop, pendaftaran dan hukuman. Iya, nih. 2 Samuel 24. 2 Samuel sebentar dulu ya, 24. Bunda itu Bunda iblis itu Tuhan juga itu Bunda. Sama gitu. Ya itu kan. Bahaya itu. Jangan dong, jangan gitu dong. Bahaya itu, bahaya. Oke ya. Sedangkan di Tawarik juga sama. Kita klik, kita lihat
perikopnya, oh sama. Pendaftaran dan hukuman ini memang dua penulis menceritakan satu kejadian yang ingin diceritakan sama, ternyata narasinya berbeda. Katanya penulis ini walaupun latar belakang penulis itu berbeda, budaya berbeda, ya kan, bahasa berbeda, tapi katanya sumbernya sama dari Roh Kudus, yang diimani Roh Kudus itu adalah sosok Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok bisa berbeda sih? Kok bisa beda ya? Ini Roh Kudusnya lupa atau salah menginformasikan atau bagaimana? Atau tidak terjaga kesuciannya atau bagaimana? Aduh, aku besar aku mikirnya. Ini bagaimana? Yang benar yang mana? Iblis atau Tuhan yang menyuruh Daud? Kalau Daud nurut, Daud ini menuruti perintah Tuhan atau menuruti perintah iblis? Hah? 2 Tawarik. 1 Tawarik 21. Mana tadi 1 Tawarik? Dan saya yakin ya, Anda itu tidak mungkin mau menyembah Tuhan yang iblis, karena Tuhan dan iblis itu dua sosok yang sangat jauh berbeda. Jadi ini yang benar yang mana? Iblis atau Tuhan yang nyuruh? Sebentar ya. Detik-detik jadi begini, ya. Detik-detik jadi begini. Tunggu sebentar. Oke, buat teman-teman yang di TikTok, di tap-tap layarnya, di tap-tap ya. Di tap-tap yang di YouTube jangan lupa ya, yang di YouTube Natalia Iriani yang di YouTube ya. Jangan lupa like-nya dan juga pastikan sudah subscribe channel YouTube Natalia Iriani dan juga di share videonya. Oke, ini saya menunggu sudah 50 tahun berlalu saya di sini. Aduh, saya harus banyak perawatan, sudah tua saya menunggu di sini. Ayo bagaimana Pak? Ini yang benar yang mana Pak? Daud ini disuruh siapa? Disuruh iblis atau disuruh Tuhan? Au. Gimana ini? Macet kan? Macet. Pendeta saya dulu juga nyerah ini gara-gara pertanyaan ini. Nyerah dia, makanya akhirnya dia pun memberikan jawaban yang sangat fantastik. Ini ya teman-teman ya, ini pertanyaan ini 1 Tawarik 21 ayat yang pertama sama 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Ini salah satu bahan pertanyaan saya sebelum saya mu'alaf. Saya bertanya ke pendeta saya, ini yang benar yang mana? Tuhan atau iblis Pak? Jawabannya gini, jadi sebelum Pak keluarga jadi begini, saya jelasin dulu ya jawaban pendeta ya. Pendeta saya begini bilang, itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda. Jadi wajar kalau ada kesalahan. Nggak penting, itu nggak perlu kamu pikirkan. Gitu katanya guys. Tapi saat itu aku bilang, Oke, Natali sekarang pertanyaannya gitu, apa? Pak. Oke, dari tadi pertanyaannya udah nunggu lama kok tanya, sekarang pertanyaannya apa ya? Oke, dari tadi saya nanya gini loh Pak, kok artinya gini? Tadi katanya pertanyaannya apa? Kamu udah tahu belum aku nanya apa? Gini, aku kan baca dulu artinya biar jangan asal jawab kita. Iya, tapi udah tahu aku nanya apa? Udah nunggu lama tiba-tiba nanya apa? Ya, pertanyaan saya, aku baca perikop itu. Iya, yang benar yang mana? Daud ini disuruh Tuhan yang atau disuruh benar, iblis? makanya aku bilang lagi tadi, beda penulis, beda dia yang dikatakannya itu. Jadi satu penulis, si penulis Tawarik ini menganggap bahwa itu daripada hasutan atau pengaruh iblis yang mempengaruhi si Daud. Tetapi si penulis Samuel itu dianggap murka Tuhan yang menyala-nyala, yang itu tokoh utama yang menyuruh perhitungan itu Allah. Tetapi di si penulis Tawarik, tokohnya itu dianggap beda penulis, bisa beda hasilnya. Penulis yang latar belakangnya berbeda ya, latar belakang penulis berbeda, jadi, makhluk penulisnya berbeda, tetap sumbernya sama, sumbernya katanya Roh Kudus. Makanya yang kata Anda Roh Kudus itu adalah sosok Tuhan. Saya menghargai iman Anda. Kalau Roh Kudus itu Tuhan, berarti Tuhan Anda tidak mungkin salah kan?
Iya enggak? Iya. Tuhan Anda nggak mungkin salah kan? Lalu yang benar ini yang mana? Tuhan dengan berfirman langsung atau iblis? Natali, persepsi. Makanya aku dulu sama juga kayak siapa, kayak si Aldi, kayak kau juga. Aku pernah tanya pendeta tentang apa itu, yang Tentang aku apa? kan main sama si Juma, debat sama si Juma, dengan bukan si Juma, si Tahta aku rasa itu tentang apa? Tentang silsilah Yesus di Matius berbeda dengan di Lukas. Aku tanya. Jadi dibilang ya tulisan Lukas memang seperti itu hasil penyelidikannya. Si penulisnya yang menuliskan itu. Apa yang di manuskrip itu yang ditulis di Alkitab. Sekarang apakah beda memang dengan Matius? Lantas apakah aku salahkan itu? Memang itu tulisan daripada si penulisnya. Lalu segini, 2 Samuel dengan Tawarik, loh kok beda? Di Tawarik, si penulis Tawarik menyatakan si Daud itu melakukan perhitungan itu atas daripada pengaruh iblis. Tetapi si penulis Samuel mengatakan si Daud melakukan perhitungan itu atas perintah Tuhan. Tetapi kejadiannya Daud memang benar-benar melakukan perhitungan. Kejadian itu Daud memang benar-benar melakukan perhitungan. Lalu Daud ini menuruti perintah. Oh iya, Daud ini menuruti perintah iblis atau perintah Syaitoni Rojim? Jadi gini, si penulis Samuel perintah Tuhan atau perintah iblis? Ayo. Dengar dulu. Menurut penulis Samuel, perhitungan itu dilakukan Daud. Sudah, saya nggak perlu kamu ceritakan saya. Menurut Samuel, saya tahu. Bahkan saya yang menampilkan data ke kamu. Kamu aja baru baca. Sekarang gini Natali, kalau kamu aja baru baca, nggak usah jelaskan. Gitu. Sebentar gini, kamu hanya buang-buang waktumu aja, Natali. Untuk menjelaskan. Aku tadi membaca ini dengan teliti, maka aku diam. Artinya gini loh, aku pun nggak berani asal sembarang jawab. Artinya begini. Di pertanyaan saya yang benar yang mana? Kamu nggak perlu menjelaskan di dalam Tawarik iblis yang begini, di dalam Samuel justru saya yang ngasih tahu kamu duluan, baru kamu tahu, baru kamu baca, nggak usah ngajarin saya. Iya, saya tahu itu. Yang saya tanya ini yang benar yang mana? Iblis sama Tuhan beda loh. Masa Tuhanmu iblis? Jangan dong, gila aja lu. Tuhan dan iblis itu berbeda loh. Natali. Yang benar yang mana? Mengenai benar yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, itu bukan aku pemutusnya. Yang ditulis itu yang ini yang ditulis begitu. Berarti kamu nggak tahu yang benar yang mana? Oh, berarti kamu nggak tahu yang benar yang mana? Ngomong kayak dari tadi. Bilang dong, saya nggak tahu Mbak yang benar yang mana gitu. Ngomong dong. Jadi begini dia. Jadi bukan berarti hanya karena ini jadi batal Alkitab, jadi bohong-bohongan. Tidak, kejadiannya memang itu dituliskan oleh penulis yang berbeda. Ngertinya kalian? Apa sih ngertinya kalian? Kau itu nggak ngerti apa-apa. Udah nggak bisa jawab, nggak ngerti apa-apa, sok ajarin. Ya udah. Berarti di sini Anda tidak bisa. Berarti di sini Anda tidak bisa menentukan yang benar yang mana. Penulis Samuel pun nggak bohong. Ngertinya kok itu? Memang itu yang didapatkannya. Saya nggak bilang mereka bohong. Justru karena mereka ini sama-sama makhluk yang diklaim dari orang Kristen. Mereka sama-sama mendapatkan ilham dari Roh Kudus, pengetahuan dari Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus dalam menulis setiap perkataan-perkataan yang dianggap suci. Pemahamannya. Enggak begitu juga. Tadi katanya semuanya itu katanya tadi semuanya itu mendapatkan pengarahan itu dari Roh Kudus. Iya. Ya sudah, sedangkan Roh Kudus yang Anda imani itu Tuhan nggak mungkin salah. Tapi kenapa informasinya bisa berbeda? Begini bro keluarga, itu datanya sudah jelas ya ditampilkan oleh Mbak Natali. Seharusnya Anda bersyukur loh. Kami di sini ngasih Anda pencerahan. Jadi Anda itu nanti perpuluhan kagak usah dikasih ke pendeta lah. Ya, kami di sini tiap hari tiap malam mencerdaskan Kristen. Kagak ada masuk perpuluhan sama kami. Ini apalagi sekarang mata saya udah ciut ini, rokok mau habis. Tanggung jawab kau. Nanti perpuluhan kasih gua lah, jangan pendeta. Lanjut. Pak keluarga. Pak keluarga. Coba ini saya tapa dulu ya, Bang Ipen. Musim apa Kristen Bang Ipen? Dibuka mute-nya Bang. Bang Ipen, Bang Ipen, wah kagak monitor dia. Ini Adi nyimak nggak ya? Adi, buka mute-nya Adi. Yo. Oh, nah ini baru mantap lo bro, keren. Lo nggak motong-motong, lo nyimak. Semoga lo bisa tercerahkan ya. Ya dibuka Pak keluarga, gimana Pak keluarga ini?
Apakah masih tetap ingin berputar-putar? Jadi begini. Ini kecil kali menjawabnya ini. Enggak susah. Ingat Ingat perpuluhan kasih gua ya, jangan ke pendeta ya. Ingat. Jadi Natali perasaanmu ya kau hebat kali menerangkan ini. Memang. Gue juga bagi dong. Bagi tiga. Aduh, tahe. Masalah gini aku pikirnya apa? Oh, berarti pemahaman cara pandang Alkitab yang salah. Artinya jangan kaku. Si penulis Tawarik memang itu yang diperolehnya, diilhamkan sama dia. Ya kita nggak salahkan juga. Penulis Samuel memang itu tertulis di apanya lah ya aku bilangnya. Di manuskripnya itu yang tertulis, itu yang ditulis oleh para lembaga Alkitab itu. Manuskripnya menyatakan seperti itu. Ya memang dinyatakan seperti itu. Makanya saya heran Tuhan Anda dan iblis itu sosok yang sangat berbeda jauh gitu. Kenapa bisa kok barengan? Masa kompak gimana sih? Sekarang gini loh. Kok bisa kompak banget itu sama Tuhanmu? Natali dengar. Bahkan di Matius, di Lukas dengan Markus. Mulai kemana-mana lagi. Sebentar. Bahkan jumlah orang makan 5.000 orang itu, Markus dengan Lukas pun beda. Ada yang mengatakan Yesus memberi. Yang penting ada makanannya ya kan? Yang penting makan kan? Iya tahu saya. Saya nggak nanya itu. Ya udah. Berarti kamu nggak bisa jawab ini ya? Gak bisa jawab ya, yang benar yang mana ya? Kenapa nggak bisa? Ya udah yang benar yang mana kalau bisa dari tadi kok. Dua-duanya itu yang didapatkan si penulisnya. Nggak boleh aku menyalahkan. Dua-duanya benar. Menurut Anda dua-duanya benar? Dua-duanya itu Kak, itu yang dituliskan oleh mereka, bukan saya nggak nanya yang dituliskan. Saya nggak nanya yang dituliskan mereka. Yang benar yang mana? Iblis sama Tuhan sama nggak sih? Iblis dan Tuhan sama nggak? Iblis dengan Tuhan itu. Jadi dengan Tuhan sama nggak? Jangan kau bermain dialektika sama aku Natali. Itu pertanyaan dialektika. Kamu kecil sama aku itu. Iblis dengan Tuhan itu sama nggak? Coba Ustadz Abuya coba tanya saya. Iblis dengan Tuhan sama nggak? Aku bosan baca filsafat. Bentar Pak, keluarga Mbak Natali, iblis sama Tuhan sama apa beda? Silakan. Oh beda jauh dong. Aduh gila Lundro. Masa iblis dan Tuhan sama? Ya jelas beda lah. Jadi gini, Natali. Yes, saya tanya dulu bentar Pak keluarga, saya tanya Pak keluarga bentar Pak keluarga, iblis dan Tuhan sama atau beda Pak keluarga? Silahkan Pak keluarga dijawab. Dibuka mute-nya Pak keluarga, iblis sama Tuhan beda atau sama? Silahkan. Iblis sama Tuhan pasti beda. Beda, tapi kenapa narasi Anda kayak menyamakan? Beda ya, jadi yang benar yang mana? Iblis apa Tuhan yang nyuruh? Jadi dengar, udah aku bilang capek kali aku menerangkannya. Si penulis Tawarik menuliskan itu, si penulis Samuel menuliskan yang berbeda, tetapi kejadian terjadi. Iya, saya tahu terjadi. Daud benar-benar menghitung, cuma yang nyuruh itu siapa? Sekarang tanyalah si penulis itu, saya disuruh nanya penulis ya, berarti dia nggak mampu jawab. Udahlah, diamlah mulut kau. Dari tadi banyak cakap nggak bisa jawab. Ternyata dia udahlah. Diam pertanyaanmu jangan menjebak lah di telapak kaki. Dia terjebak guys. Ayo kasihan dia ini, dia terjebak guys. Sudahlah. Ya udahlah kalau kau terjebak, mikmu kamu tutup aja, kamu diam. Duduk sekarang yang manis di situ ya. Ada 4.000 Yesus memberi makan 4.000 orang. Nggak usah curhat. Saya tahu. 5.000 orang berbeda. Saya tahu Biblemu banyak kontradiksinya, saya tahu. Udah, kamu nggak usah banyak cakap karena kamu nggak bakal bisa jawab ya. Sekarang diam. Begini Pak keluarga, lanjut dulu Mbak Natali. Sebentar ya, lanjut Mbak Natali. Enggak, aku tanya keislamanmu sekarang. Iya, boleh. Diam dulu, sabar Tala. Aku tahu kamu nggak bisa jawab, bisanya nanya, nggak apa-apa. Nanti kamu balik nanya, boleh. Gantian kita Natali. Iya, diam dulu. Ya ini gimana sih? Aku mau ngomong loh. Kan kau nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Kau nggak bisa jawab. Ya udah diam. Udah diam. Mulutmu diam dulu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi dari diskusi ya. Bentar. Jadi teman-teman dari diskusi ya teman-teman ya, kita tahu tadi udah disepakati ya bahwa yang namanya Bible yang diimani si Pak keluarga ini katanya buku suci, kitab suci, katanya jangan tidak ada. Natalia, kau enggak. Loh, saya kan ini lagi mengulang narasi yang tadi di awal. Gimana sih kok panas? Ya. Jadi tadi dia bilang itu memang 100% benar, tidak ada kesalahan sekecil apapun. Ya udah deh, berarti nggak benar gitu ya. Aku ngomong sesuai apa yang sepakatan di awal, gimana sih nih orang kok serupan? Nah, tapi ternyata apa yang kita lihat, satu contoh aja dari Samuel dan Tawarik.
ada Tuhan yang menyuruh Daud, dan juga di Tawarik ada iblis yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini kita bisa lihat, ini dua sosok yang berbeda, iblis dan Tuhan. Saya tanya, yang mana yang benar? Karena saya yakin iblis dan Tuhan itu adalah dua sosok yang berbeda. Saya tidak mungkin mau menyamakan Tuhan Anda dengan iblis, tidak mungkin saya mau menyamakan itu, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, yang benar yang mana? Karena ini penulisnya ini menulis hal yang berbeda. Salah satu benar itu mungkin, tapi kalau dua-dua benar itu tidak mungkin karena ini dua-duanya berbeda. Lebih mungkin lagi dua-duanya salah, itu baru mungkin. Kalau dua-dua benar nggak mungkin, lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Oke ya, jadi itu berdasarkan tekstual ya. Oke, lanjut yang lain mungkin, silakan. Masya Allah, barakallah Mbak Natali. Begitulah Bro Admin sama Bro Adi ya. Nah ini baru mengedukasi ya. Bro Admin, selamat malam. Malam. Ada kereta apa? Ya, gimana Bro Admin mau menyusul ayahanda? Kita Bro Admin. Jangan kata lain. Ngapa ya? Kita mau ketemu. Gimana Pak keluarga? Mohon maaf ya, saya tadi turunkan dulu karena Pak keluarga tadi motong-motong ya, nggak enak. Silakan, gimana Pak keluarga? Oke. Secara apa bisa saja sih memang semacam rancu, tapi memang begitulah penulisannya. Artinya si penulis Tawarik memang menuliskan seperti itu. Jadi si penulis Samuel itu, yang di kanonik itu, yang di manuskripnya, yang itu tulisannya. Jadi artinya apa yang ditulis dalam manuskrip itu yang dilampirkan oleh LAI. Nggak ada masalah benar. Begini Pak keluarga, saya paham posisi Anda, saya paham kok. Tenang saja Pak keluarga. Karena Kristen-Kristen ini gimana caranya membela keimanannya meskipun itu memutarbalikkan fakta sesuai apa yang tertulis di Biblos. Bahkan meskipun itu bertolak belakang dengan akal sehat, tapi karena ini iman atau doktrin, kami tetap harus bela. Saya paham itu, tapi apakah tidak capek Pak keluarga seperti ini terus? Ayolah. Aku paham betul isi Alkitabku, itu pula dia. Aku ngerti tulisannya itu. Terus barusan yang ditampilkan oleh Mbak Natali, data-data tersebut itu bagaimana? Benar. Memang itu yang dituliskan oleh si penulis Samuel. Apa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan situ? Nggak apa-apa. Jadi gini, makanya aku bilang Abu ya kan, sebentar ya. Ada ayat Alkitab di Perjanjian Baru dinyatakan Yesus memberi makan 4.000 orang. Ada lagi di yang berbeda 5.000 orang. Mana yang benar? Tapi dua-dua dari apa? Dari Roh Kudus. Kok beda ini? Kan kayak gitu. Jadi nggak begitu cara mandang Alkitab. Roh Kudusnya harusnya mungkin diskusi dulu Bang sebelum ditulis sama ini. Jadi begitu. Tapi begini, bro, saya menghargai saudara-saudara Anda di sini. Izin. Saya menghargai saudara-saudara Anda, ada Adi dan Bro Admin ya. Saya minta tanggapan dulu dari Adi yang tadi menyimak, nanti Bro Admin. Gimana tanggapan lo, Bro Adi? Silakan Bro, buka mute-nya Bro. Iya, salam. Silakan Bro Adi, silakan. Iya, menurut pemandangan saya gini dia. Di dalam Alkitab kan juga dituliskan dalam Perjanjian Baru nubuatan gak sempurna, ya kan? Jadi inilah letak ketidaksempurnaan itu gitu. Tapi bukan berarti karena dikatakan sempurna. Aduh, Bang Anggur, telingaku berserak dengernya. Tidak, dia bilang tidak kesempurnaan Alkitab. Masya Allah, luar biasa. Jujur sekali ya. Iya Bu. Iya memang saya katakan tidak sempurna, tapi bukan berarti itu menghilangkan kesuciannya Alkitab gitu dia. Karena tidak sempurna ya, tidak suci Bang, jangan diputar-putar Bang, pusing saya. Enggak, karena gini ya kan, bisa saja ayat itu pada kitab Samuel
itunya harus dituliskan sebenarnya kata iblis, tapi tidak dituliskan karena saat itu belum ada stipek atau stipo atau alat-alat penghapus lainnya, makanya dibuatlah kitab yang baru dalam satu tawarik itu dengan kata-kata yang berbeda. Itu menurut saya. Oh, mungkin begini Bang Adi, mungkin dia lagi dapat ilham dari Roh Kudus, terus Roh Kudus gini, keliru Samuel, harusnya lu tip dong, tambahin iblis gitu. Apa gimana sih? Tapi dulu belum ada tip enggak, gimana misalnya gitu. Gini, misalnya gini. Gitu. Misalnya gini ya kan, Kak Natali berkata kepada Buya, ini dituliskan, misalnya tuliskan nama saya gitu ya, tuliskan nama saya kepada Buya. Lalu karena Kak Natali merasa apa yang dituliskan Buya itu kurang sempurna, maka Kak Natali berkata kepada Bang keluarga, aku melihat tulisan apa itu kurang sempurna atau kurang tepat. Coba kamu tuliskan yang baru. Ya, Mbak, karena dulu kan nggak ada sepakat loh dengan perkataan Bro Adi. Sepakat. Kenapa saya sepakat begini, Bro? Jadi Al-Quran sendiri sedikit ya. Saya menanggapi sedikit dari perspektif Muslim gitu kan, yang mana itu tertulis di dalam Al-Quran, kitab suci kami. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran begini, Bro Adi. Bismillahirrahmanirrahim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Sadaqallahul azim, wallahu alam bihaqatil murad. Jadi memang sudah banyak perubahan. Celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab ya dengan tangan-tangan mereka, biaidihim. Terus summa yaquluna hadza min indillah. Terus mereka mengatakan ini dari Tuhan. Nah ini kalian selalu mengatakan ini firman Tuhan, padahal itu sudah banyak perubahan melalui tangan-tangan manusia. Jadi saya sepakati apa yang Bro Adi narasikan barusan. Begitu ya Bro Adi, lanjut. Iya gitu ya. Terus yang satu lagi gini. Memang itu nggak sempurna karena apa? Karena Tuhan juga menguji manusia. Mengujinya bagaimana? Kalau aku nulis ini nggak sempurna, apakah kamu manusia merasa lebih sempurna dariku? Kadang gitu juga Tuhan kami itu. Jadi dia menguji kita sebagai manusia, apakah kita merasa lebih tinggi dari Tuhan atau tidak? Gitu dia. Mbak Natalia, Bang Buya. Tapi nyatanya Kristen itu lebih tinggi daripada Tuhan kalian. Kalian mengatur-ngatur Tuhan bisa. Ya kan, host? Begitulah. Bangun Bang Erik. Bisa Bang Erik dari tadi typing dia di bawah ketawa-ketawa dia. Kata-katanya sesuai lucu. Nggak ada yang salah di situ. Cara pandang kalian yang salah. Kok bunyi lagi dia? Kok dia bunyi lagi? Kok bunyi lagi sih Pak keluarga? Aku kira kau udah diam aja udah. Bentar Pak keluarga, ini ada satu lagi yang belum ngomong, Pak Bro Admin ya. Sabar. Silakan Bro Admin, silakan sabar Pak. Ya, kita ambil jalan tengah aja lah. Itu bukan pertentangan, kita coba pahami dengan cara yang lain. Jadi iblis dengan Tuhan jadi sama, kok nggak bertentangan gimana sih iblis dengan Tuhan? Ya, kan dikatakan gini. Ya kan dikatakan kalau di dalam Samuel Tuhan menghasut, kalau di dalam Tawarik iblis menghasut. Kan ini kan yang jadi persoalan kan bagian ini tadi. Yang benar mana? Kemudian muncul pertanyaan Mbak Natal, ini yang benar mana? Lah kalau orang Kristen, kalau yang diajarkan nih, jadi yang menghasut secara langsung adalah iblis, tetapi Tuhan mengizinkannya sebagai bagian dari rencananya. Ngaco, lihat data. Enggak, Bang, saya gini gitu. Maaf izin saya bicara ya.
saya izin sedikit bicara. Saya setuju dengan keluarga gitu loh. Bahwa di sana tidak ada kesalahan. Itu benar. Jadi iblis itu adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan adalah iblis sendiri. Itu benar itu, nggak ada yang salah itu. Jadi begitu ya itu, nggak ada yang salah itu benar-benar. Silakan lanjut. Aku takut kalau Tuhan iblis, aku jadi takut mendengarnya. Itu narasi saya loh, itu benar Bunda Natali. Sebentar. Sekolah ya kayak gitu, tukang beca. Sabarlah. Keluarga diam dulu lah, jangan keserupan lah. Nggak boleh menyimpulkan gitu loh. Loh, yang mengsuruh bilang sama, kan kamu sama. Saya setuju kok dimarahi sih. Saya setuju. Artinya Anggur Asam, kau pernyataan itu pernyataan orang idiot. Saya setuju dengan kamu dimarahi. Seharusnya Bunda Natali yang dimarahi. Iya loh. Padahal aku yang menolak Tuhan disama-samain dengan iblis tuh aku yang menolak. Enggak mau aku setuju sama kau. Siapa pula kau Anggur Asam? Ada aku kalau gitu aku gitu enggak berteman lah. Aku enggak setuju lah dengan kamu lah. Kacau. Enggak level gue setuju gitu. Lagian kamu juga sih keluarga bandel aja dibilangin dari tadi udah aku bilangin Tuhan dan iblis itu beda, kau bilang sama aja. Kecuali kitabmu itu masih bagus kau bilang beda. Kok bunyi lagi kau? Bentar ya. Bro, diam dulu lah. Aku lagi ngomong sama yang kau sih diam ngomong lah. Aku lagi ngomong dengan orang yang bisa diskusi. Kau suruh orang diam, ngomong aja. Gimana bisa ngomong kok cerewet dari tadi? Kok diam lah dulu. Aku ngomong sama bro admin kok. Ya, bro admin. Kalau tadi katanya itu yang di Samuel itu sebenarnya Tuhan menghasut tapi melalui iblis gitu. Iblis yang ngomong gimana? Ini firmannya loh. Firmannya. Ini firman Tuhan langsung yang berbicara. Begitu loh, firman Tuhan langsung. Kan tadi saya sudah bilang, memang di dua ayat ini ada subjek yang berbeda. Tetapi kalau dalam pengajaran subjek yang berbeda itu tidak bertentangan. Yang menghasut secara langsung memang iblis. Tuhan ini perannya mengizinkan. Kalau hanya Tuhan yang mengizinkan, yang langsung itu iblis. Tapi ini firman itu kan berarti yang bicara langsung. Yang bicara langsung ini Tuhan. Kalau di Samuel ada firman langsung loh. Ini pergilah, ini firmannya ini loh. Firmannya pergilah, hitunglah. Nggak ada di situ ikut campur tangan iblis. Maksudnya Tuhan kerjasama sama iblis gitu. Padahal di sini Tuhan itu langsung sendiri berfirman, nggak pakai perantara iblis. Keluarga menghujat keluarga ini. Keluarga ini menghujat. Masa iblis dengan Tuhan sama? Tuhan bukan iblis. Kan gini ceritanya kan, Tuhan kan penguasa yang bisa memakai bahkan kejahatan gitu loh untuk tujuan yang lebih besar. Jadi iya gimana Bang? Kita coba pakai misalnya nih di Yakobus kan dikatakan nih, di Yakobus ada ayat berbunyi begini, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Yakobus lagi ini gimana kok iya sih? Aku itu takut ya, aku tuh nanya Bang Bro. Ini kalau di Samuel iblis yang mencobai langsung. Ini kalau dibilang iblis yang mencobai langsung ini gimana? Ini cocotnya ini, omongannya ini langsung firman dari Tuhan nih. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Di sini nggak ada iblis ikut campur di sini. Ini bahkan Tuhan sendiri yang berfirman langsung, Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong. Iya kan? Iya dong, masa enggak? Gimana sih? Terus ditawarinya ya kalau ditawari lanjut ya Iwan Pila ini agak kelap-kelip komal saya karena ya udah agak lama sih live-nya ini. Tolong dikencangkan lagi ya tap layarnya Iwan Pila, dan jangan lupa bantu di follow ya akun Mbak Natali. Ini akun-akun baru loh. Akun Bang Erik juga ya. Semuanya narasumber muslim di atas bantu follow akun Bunda Mila ya. Ayo saudaraku ya semuanya. Lanjut, terima kasih, silakan Pak Bro Admin, silakan. Kenapa akun Anggur Asam nggak boleh di follow, nggak disebut? Aduh, host ini kenapa sih host ini? Anggur Asam ini tadi dimarahin sama Pak keluarga, jadi nggak disebut. Iya, keluarga marah ya. Udah lanjut Bunda Natali.
Sekarang Natali, kau tanya dulu ke Natali tentang keislaman lah, gantian kita. Udah selesai ini ya, ini udah selesai ya. Udah selesai. Cuma nanya Kristen aja. Ini kalian ini pengecut. Ya. Oke. Pengecut sih pakai data kok dibilang pengecut. Bunda, saya dibesarin dikit ya. Ini udah selesai. Oh iya, lanjut. Oke. Sebentar. Baik. Ini masih di tema yang sama. Oke. Dia nanya lah. Artinya iya, diam dulu. Dia aja yang nanya. Kalau nanya siapapun bisa nanya. Saya enggak nanya. Kok jangan takut lah, kok trauma aku tanya. Enggak nanya lagi. Aku juga kapok nanya kau. Aku kapok nanya kau kok bisa jawab. Mampu enggak kalian ditanya. Kalau cuma nanya aja gampang nanya aja. Kenapa sih kok kesetrum sih? Diam dulu lah. Yang sulit itu Natali menjawab yang sulit. Kalau sulit. Dulu saya turunkan dulu ya, karena nggak bisa di mute, nyerocos terus nanti naik lagi Pak. Iya, dia udah takut soalnya, dia udah panik. Sebentar ya. Oke ya, jadi ini karena saya itu kan tadi udah ngobrol ya sama teman-teman Kristen sendiri dengan jawaban yang berbeda-beda ya. Oke, ini untuk benar-benar mensadarkan tadi yang remblong, yang nyerocos terus. Tapi kalau Bang Adi memang sepakat ini berbeda ya. Bro admin juga tadi sempat tergelincir, dia kira itu iblis yang ngomong ya, ternyata dia mengakui oh iya ini Tuhan sendiri. Oke, baik, ini saya lihat di sini ya dari pakar Bible sendiri ya, Yerusalem tempat Yesus langsung. Wih, ya, keren. Dari Yerusalem ya. Data ya. Oh iya, data dong ya. Oh, jadi ngeri. Pakar Bible ya, bukan copen lokalan ya, bukan ya. Oh ini bukan Islam, bukan punya webnya Islam. Bukan. Kristen sendiri malah. Oke ya. Jadi saya tanya dengan pakar Bible langsung ya. Ternyata memang di Tawarik itu begini nih. Sesuai dengan pandangan teologis yang sudah maju si Muarik. Nah, Muarik ini Tawarik ini ya, menjelaskan bahwa iblis menjadi dalang kesalahan Daud. Sedangkan 2 Samuel berkata tentang murka Allah yang menghasut Daud. Jadi berbeda memang ya. Jadi memang berbeda. Kalau saya sih tidak berbeda, sama itu. Dua-duanya sosoknya sama. Wah, iya. Kali nih. Iya, 2 menjadi 1 itu. Oh, begitu. 2 pribadi tapi jatuh. Gitu. Iya, aku takut lah, ngeri lah aku tak selimutan dulu lah di pojokan, aku ngeri, aku takut. Lanjut Bang. Oke, sedikit ya, tolong saya dibesarin boleh kan Bu ya? Boleh ya, sebentar. Ini sedikit ya. Ini luar biasa ya, kita tidak boleh ini ya, nggak boleh framing, kita hanya baca aja nih.